Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan tempat istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang memiliki berbagai tradisi, upacara adat maupun kesenian di dalamnya. Salah satunya adalah tradisi patehan yang berasal dari kata teh, yaitu sebuah jenis minuman yang diseduh. Sesuai dengan maknanya, tradisi patehan berarti orang yang bertugas menyiapkan minuman berupa teh beserta perlengkapannya untuk Sri Sultan dan keluarga, baik untuk upacara adat maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Abdi dalam yang membuatkan teh juga tidak sembarangan orang, yaitu mereka yang dipilih secara khusus oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Para abdi dalam yang bertugas harus selalu siap siaga, sebab jadwal Sri Sultan yang tidak menentu. Tradisi patehan ini tidak hanya untuk melepas dahaga, namun mengandung banyak makna baik dari segi seni, pelestarian tradisi maupun olah rasa. Ketika hendak memasuki keraton, para wisatawan akan dikenakan biaya masuk. Untuk wisatawan domestik dikenakan tarif tiket bagi anak-anak sebesar Rp10.000 per orang, sedangkan untuk orang dewasa akan dikenakan tarif tiket sebesar Rp15.000 per orang. Sementara itu, untuk kalangan wisatawan mancanegara dikenakan tarif tiket masuk dengan harga sedikit lebih tinggi sebesar Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk orang dewasa. Tradisi patehan ini dilaksanakan di Gedung Patehan yang juga merupakan museum cangkir. Meskipun tradisi ini dilaksanakan di bangunan yang sama dengan museum, tradisi patehan ini tidak terbuka untuk masyarakat umum. Wisatawan hanya dapat menyaksikan prosesi patehan secara sekilas saja melalui pintu yang terbuka pada bagian belakang Gedung Patehan. Selanjutnya, kita akan bertanya kepada masyarakat di sekitar keraton mengenai apa itu tradisi patehan. Saya nggak tahu ya Mbak, saya orang Jogja tapi saya nggak tahu. Saya kurang tahu cuman biasa. Dari Sultan membuat ya, patehan itu yang menyajikan unjukan sama untuk masuk dalam ya. Ya setahu saya kalau patehan itu cuma membuat minum buat saji di dalam keraton atau di Kaputren itu teh, kopi, dan air putih. Itu yang paling depan tuh air putih, nanti kopi, teh, terus yang belakang itu ceret itu air yang apa namanya jarang. Oh ya. Nah itu jarang itu. Itu kalau di keraton itu ambilnya minum pagi jam 6 sama jam 11. Oh ya. Itu udah rutin. Tradisi patehan telah berlangsung di Keraton Yogyakarta sejak awal berdirinya keraton. Dahulunya, tradisi minum teh ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minuman keluarga kerajaan tanpa adanya jadwal yang menentu. Tradisi patehan ini dilakukan rutin setiap hari. Namun, semenjak masa Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1940 hingga 1988, tradisi patehan mulai mengalami sedikit perubahan. Pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono IX tidak hanya menjabat sebagai Sultan saja, namun juga sebagai Wakil Presiden RI. Dengan begitu, Sultan Hamengkubuwono IX lebih sering menetap di Jakarta ketimbang di Keraton Yogyakarta. Hal ini menyebabkan ritual minum teh harian ini menjadi bersifat seremonial untuk menjaga tradisi saja.
Setiap harinya, abdi dalam Patehan akan menyiapkan minuman teh yang kemudian akan dibawa abdi dalam ke Parek untuk disajikan dan diletakkan di gedung Praboyekso. Minuman teh tersebut akan didiamkan hingga akhirnya diambil kembali untuk diganti pada penyajian teh yang selanjutnya. Teh yang masuk ke keraton itu adalah teh kampung atau teh rakyat. Jadi memang tehnya ya belum seenak teh wangi itu. Baru kemudian kalau saya melihat catatan sejarah 1808 itu pemerintah Belanda yang menginfluence, mempengaruhi para bangsawan untuk minum teh hitam bersama susu. Karena itu lalu para bangsawan tinggi, para pangeran mempunyai tisetnya masing-masing. Dan itu selalu dihidangkan dan digunakan kalau ada jamuan asisten residen ataupun residen Yogyakarta ataupun gubernur jenderal Hindia Belanda. Iya. Jadi teh yang diminum itu teh hitam dan teh susu. Akan tetapi tidak semua orang itu bisa menikmati teh itu karena mahal sekali harganya. Karena itu lalu kemudian kalau saya menghubung-hubungkan catatan perjamuan di rumah orang-orang Tionghoa sekalipun di Jogja, tehnya masih tetap teh kampung. Iya, atau teh rakyat itu. Berarti memang di Keraton Jogja sendiri. Ya, nah di Keraton Jogja sendiri setelah 1928 itu pakai teh wangi. Jadi itu sudah zaman Hamengkubuwono ke-8. Ibu Tejo Negoro. Nah, sepengetahuan Ibu nih kan sudah bertahun-tahun ya melihat terkait dengan keraton punya tradisi untuk minum teh. Yeah. Nah, sebetulnya sendiri Bu, dari pengetahuan Ibu, dari mana sih sebetulnya sumber teh keraton sendiri dan juga seperti apa bentuknya seperti itu? Ya, terima kasih. Mengenai teh yang untuk di keraton itu sebetulnya sama saja dengan yang di luar. Jadi tidak ada bedanya gitu. Mulai HB ke-8, tahun saya ke-7, ke-8, 9 sampai 10 itu tehnya itu teh biasa, teh dari luar. Berarti memang maksudnya betul itu dalam negeri. Ya, gitu sesuai dengan yang disampaikan Bu Garjito tadi adalah teh rakyat gitu. Iya, betul ya. Ya, atau teh kampung itu tadi. Ya. Memang juga berwarna hitam dan memang termasuk salah satunya adalah black tea ya Bu, atau teh hitam ya. Iya, betul ya. Dan itu terus dicampur dengan bunga melati. Iya, dikeringkan tambah cara membuatnya itu kalau enggak bunga melati juga bunga gambir itu. Nah, itu kan di Pantura itu yang paling banyak itu. Iya. Siapkan air, areng, teh, juga gula. Airnya diambil dari sumur Jolotundo. Sumurnya di gedung Patehan. Kita berdoa dulu. Sudah selesai berdoa, kita sungkem, lalu mengambil air dari sumur Jolotundo. Sesudah itu kita rebus sampai masak atau mendidih, lalu setelah itu kita seduh untuk sultan, kerabat, dan saudara-saudaranya. Kalau sudah selesai, satu yaitu teh tubruk, yang kedua teh saring, juga gula pasir, juga dari air yang sudah masak atau wedang jarang, air tawar yang diambil dari sumur Jolotundo.
dan nanti dibawa oleh 5 orang kepara atau ibu-ibu, yang 4 membawa rampasan ini, terus yang 1 untuk membawa payung atau songsong. Sudah itu, lalu ibu-ibu kepara sebelumnya mencicip dulu. Jadi kalau sudah ibu-ibu kepara itu mencicipi, kalau sudah aman, berarti yang dibawa ibu-ibu tadi aman, tidak ada apa-apa. Setelah itu, rampadan atau perlengkapan minum teh akan dibawa oleh abdi dalam keparek untuk disajikan dan diletakkan di gedung Proboyekso. Selanjutnya, abdi dalam keparek juga mengambil dan membawa rampadan yang sebelumnya disajikan. Sebenarnya menarik karena anak-anak sekarang nggak akan tahu Mbak Patian itu apa. Mereka taunya buba, natai, tapi yang namanya Patian nggak akan tahu. Karena rakyat Indonesia juga belum banyak yang tahu tentang Patian. Tradisi patehan merupakan salah satu tradisi keraton Ngayogyakarta yang telah ada sejak awal dan masih dilestarikan sampai saat ini. Dalam tradisi patehan, penyajian teh dilakukan dengan cara yang khas sehingga tak kalah menarik dengan tradisi minum teh yang ada di luar negeri. Namun, tradisi ini masih kurang dikenal oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Dengan begitu, video dokumentasi ini diharapkan dapat memperkenalkan, mempromosikan, dan melestarikan tradisi patehan di Keraton Yogyakarta sebagai kearifan lokal sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata kota Yogyakarta.